Mio merupakan seorang gadis yang lahir di sebuah keluarga yang cukup terpandang di Jepang, yaitu keluarga Saimori. Namun di keluarganya yang saat ini, sayangnya Mio harus menerima nasib yang sangat buruk semenjak kematian ibunya. Karena setelah kematian ibunya, ayahnya yaitu Saimori menikah lagi dengan seorang wanita yang cukup jahat dan selalu menyiksa Mio. Bahkan saat ini Mio memiliki adik tiri dari sang ibu baru tersebut, namun sifat dari sang adik sangat mirip dengan ibunya, yaitu selalu menyiksa serta memperbudak Mio di dalam keluarga tersebut. Namun di tengah hidup Mio yang sangat menyedihkan tersebut, Mio memiliki seorang teman bernama Koji yang selalu datang untuk menemani Mio setiap harinya. Tapi semua itu hanyalah kebahagiaan sesaat Mio ketika kembali ke dalam rumahnya. Mio kembali mendapatkan sebuah perlakuan yang sangat menyedihkan dari keluarganya sendiri. Berbeda dengan adiknya bernama Kaya yang selalu mendapatkan perlakuan manja dari kedua orang tuanya. Yang padahal Mio merupakan anak pertama dan anak kandung dari keluarga tersebut. Keesokan harinya Koji kembali datang ke rumah Saimori untuk melamar seseorang. Dan rupanya Koji akan melamar adiknya Mio yaitu Kaya. Namun alasan Koji melamarnya karena tuntutan dari keluarganya untuk setuju atas pernikahan dari mereka berdua. Tak lama Mio kembali dipanggil oleh kedua orang tuanya, di mana Mio dipaksa untuk melihat lamaran yang dilakukan Koji terhadap Kaya. Yang padahal Mio juga memiliki perasaan kepada Koji. Tapi pada akhirnya Mio hanya bisa menahan rasa cemburunya kepada Kaya yang harus menikah nanti dengan Koji. Namun bukan hanya itu saja, rupanya saat ini Mio juga akan segera dijodohkan dengan seseorang dari keluarga bangsawan bernama Kudo. Namun menurut rumor yang ada, Kudo adalah sebuah keluarga yang cukup kejam karena dipimpin oleh seorang jenderal. Dan tentu saja Mio akan segera diusir dari rumah Saimori untuk berjodoh dengan keluarga Kudo di keesokan harinya. Rupanya semua itu menjadi jelas alasan Mio saat ini dibenci oleh ayahnya bahkan ibu tirinya, karena rupanya Mio tidak memiliki kekuatan supranatural yang diturunkan oleh keluarga Saimori. Karena aturan di keluarga itu, jika seseorang tidak memiliki kekuatan supranatural, maka mereka akan dianggap sebagai anak yang cacat dan dibuang begitu saja. Keesokan harinya, sesuai permintaan dari orang tuanya, Mio pun segera pergi ke tempat di mana keluarga Kudo tinggal. Dan ketika sampai di keluarga Kudo, Mio menjadi cukup terkejut karena dia disambut dengan cukup baik di sana oleh seorang pelayan di keluarga tersebut bernama Yurie. Singkatnya, Mio pun kemudian bertemu dengan calon suaminya, yaitu pemimpin dari keluarga Kudo. Dan ketika bertemu dengannya, ternyata Kudo Kyoka adalah seorang pria yang sangat tampan dan sangat cool, dan sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh orang-orang di kota. Kyoka kemudian mengatakan jika ingin menjadi istrinya, maka Mio harus selalu mematuhi setiap perintahnya dan bersiap untuk mati dengannya. Mendengarkan hal itu, Mio pun mengatakan kalau dia siap menuruti semua perintah dari Kyoka dan siap mati bersama Kyoka nantinya. Setelah itu, Yuri pun memperlihatkan sebuah kamar yang akan ditempati oleh Mio. Ketika melihat kamar sederhana tersebut, Mio pun bahkan menjadi sangat kagum karena ketika berada di rumahnya sebelumnya, Mio hanya boleh tinggal di gudang. Dan untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan kamar sendiri dan merasakan futon dengan kualitas tinggi. Di malam hari ketika tertidur, Mio kembali teringat dengan masa lalunya di mana dulu ketika Kaya mendapatkan kekuatan supranatural, sementara Mio tidak. Seketika itu juga, Mio pun mulai dihina serta diperlakukan secara tidak adil oleh sang ayahnya yaitu Saimori. Keesokan harinya, Mio pun terbangun dan mulai melakukan pekerjaan rumahnya seperti biasa. Yurie pun baru saja sampai di rumah Kudo dan sangat kaget ketika melihat Mio yang sudah mempersiapkan makanan yang sangat enak di pagi hari. Bahkan Mio secara tidak langsung telah membantu tugas Yurie untuk melakukan pekerjaannya. Setelah masakan enak tersebut selesai, saatnya untuk Mio mempersembahkan makanan-makanan tersebut kepada calon suaminya yaitu Kyoka. Tapi sebelum memakannya, Kyoka pun bertanya apakah makanan ini telah diberikan racun. Namun ketika ditanyai oleh Kyoka, Mio malah takut dan hanya bisa diam saja. Dan karena Mio yang hanya diam, Kyoka pun malah tidak ingin memakan makanan yang telah dibuat olehnya karena Kyoka mengira kalau Mio masihlah orang asing. Di siang itu nampaknya Kyoka pun akan mengajar beberapa kadet baru di kesatuan militer di sana. Ketika sedang bekerja di kantor, Kyoka pun kembali teringat dengan perlakuannya kepada Mio dan bahkan dia pun mulai merasa bersalah karena telah menolak makanan enak yang dibuat oleh Mio di pagi hari. Di sisi lain, nampaknya setelah melakukan pernikahan mereka, Koji dan Kaya akan segera untuk tinggal bersama di keluarga Saimori.
Kembali kepada Kyoka, setelah Kyoka selesai bekerja, Mio pun segera menyambut Kyoka dengan permintaan maaf yang sangat tulus atas kejadian tadi. Kyoka pun kemudian mengatakan kalau Mio tidak perlu meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Mio pun kemudian mempersiapkan makanan kepada Kyoka, dan walaupun makanan tersebut telah dingin sekalipun, rupanya saat ini Kyoka malah sangat memuji kerja keras yang dilakukan oleh Mio. Bahkan Mio rela menahan lapar demi menunggu Kyoka untuk pulang dan makan bersama. Kyoka kemudian mengatakan kepada Mio bahwa Mio tidak perlu terus untuk meminta maaf atas hal apapun, dan Mio harus bersikap biasa saja di depannya karena mereka nanti akan menjadi seorang pasangan. Setelah makan malam selesai, Mio pun memutuskan untuk mandi. Namun ketika berada di bak mandi, Mio pun kembali teringat dengan masa kecilnya di mana dulu ketika berusia 4 tahun, Mio sudah mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari keluarganya sendiri, yang bahkan sering disekap oleh ibu tirinya sendiri. Keesokan harinya, Mio terbangun seperti biasa dengan mimpi buruk yang aneh. Namun di hari itu, Yurie datang lebih awal untuk membantu Mio mengurus dapur dan memberikan makanan terbaik kepada Kyoka nanti. Setelah memasak makanan yang spesial, Mio pun segera menyajikan makanan tersebut kepada Kyoka. Dan ketika Kyoka memakannya, rupanya masakan Mio yang masih hangat sangatlah nikmat. Anjay! Ketika selesai sarapan, Kyoka pun mulai penasaran dengan kehidupan Mio sebelumnya. Karena saat datang ke rumahnya, Mio berbeda dengan gadis lainnya karena Mio selalu berpenampilan sederhana. Bahkan saat ini Mio selalu memakai kimono yang telah rusak. Mengetahui hal itu membuat Kyoka menjadi semakin penasaran kepada kehidupan Mio sebelumnya. Ketika di malam hari, Kyoka memutuskan untuk bertanya kepada Mio bahwa kenapa selama ini Mio selalu membersihkan rumah dan tidak melakukan hal lainnya. Mendengarkan hal itu, Mio pun menjawab kalau di rumahnya sebelumnya, dia memang telah terbiasa untuk melakukan semua pekerjaan itu. Keesokan harinya, nampaknya Kyoka mengajak Mio untuk pergi ke kota dan akan membeli sesuatu. Tapi ketika melihat wajah Mio yang biasa saja, Yurie pun mengeluarkan semua alat kecantikannya untuk membuat Mio terlihat sangat cantik seperti seorang bangsawan. Dan ketika Kyoka melihat Mio yang sudah memakai make up, Kyoka pun menjadi cukup tegang karena Mio sangatlah kawaii dan cantik. Singkatnya mereka pun pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Dan sebelum itu Kyoka mengajak Mio untuk mampir di tempat kerjanya sebentar. Ketika melihat Kyoka yang saat ini sedang bersama seorang gadis, Godo yang merupakan wakil dari Kyoka menjadi sangat senang karena untuk pertama kalinya Kyoka mau membawa seseorang ke kota. Setelah dari tempat kerjanya, mereka pun lanjut pergi ke kota. Dan ternyata alasan Kyoka mengajak Mio ke sana karena Kyoka ingin membelikan Mio sebuah kimono dengan kualitas tinggi. Melihat hal itu, Mio pun merasa tidak pantas untuk memilikinya. Namun Kyoka mengatakan kalau saat ini dia sangat ingin melihat kecantikan Mio yang memakai sebuah kimono baru. Setelah itu, Kyoka bahkan mengajak Mio untuk menikmati es krim dan beberapa pemandangan di kota yang indah. Singkatnya di sore hari, Kyoka mendapatkan sebuah informasi dari keluarga Mio yang ternyata Mio bukan keturunan dari keluarga Saimori, melainkan Mio adalah keturunan dari keluarga Yusuba. Sebuah keluarga yang konon memiliki kekuatan mengerikan yang bisa mengendalikan mimpi seseorang. Dan nampaknya setelah bersama Mio selama ini, Kyoka perlahan mulai mencari semua informasi tentang Mio. Tapi di sore hari ketika Kyoka ingin pulang ke rumahnya, dia merasakan kalau ada seseorang yang telah mengintainya selama ini setelah bersama Mio. Di suatu malam, lagi-lagi Mio memimpikan hal yang aneh. Dan yang kali ini, dia melihat ibunya yang sedang memohon kepada suaminya yaitu Saimori untuk menerima Mio sebagai anaknya walaupun tidak memiliki kekuatan supranatural. Namun dengan teganya Saimori mengatakan walaupun Mio adalah anak kandungnya sendiri, tapi jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan supranatural, maka semua tidak ada artinya. Ketika terbangun di hari itu, entah kenapa Mio memiliki sebuah niat untuk memberikan hadiah kepada Kyoka. Karena selama ini Kyoka telah memperlakukan Mio dengan sangat baik dan berbeda dengan orang lain. Mendengarkan hal itu, Yurie pun menyarankan kepada Mio untuk membaca sebuah buku kerajinan. Dan ketika membacanya, Mio menemukan sebuah ide di mana dia akan membuatkan alat ikat rambut yang indah untuk Kyoka. Tapi untuk membuatnya, Mio tentu saja harus memiliki bahan-bahan yang mumpuni. Dan oleh karena itu, Yurie pun mengajak Mio untuk mampir ke kota dan membeli beberapa bahan demi membuat ikat rambut kepada calon suaminya tersebut. Tapi sebelum itu, Mio meminta izin kepada Kyoka dan Kyoka pun memberikan izin asalkan Mio harus membawa jimat yang diberikan olehnya. Tak lama Kyoka pun pergi bekerja, sementara Mio dan Yurie akan bersiap untuk mampir ke kota. Akhirnya Mio pun pergi ke pasar dengan membawa jimat yang diberikan oleh Kyoka.
Singkatnya, ketika sampai di pasar, Mio berhasil membeli beberapa bahan. Namun ketika berada di sana, dia tak sengaja bertemu dengan adiknya yaitu Kaya. Dan ketika melihat Mio, Kaya pun mulai menghina Mio dengan sangat-sangatlah kejam. Tapi tak lama Yurie pun datang dan mengatakan kalau dirinya merupakan pembantu dari Mio saat ini. Mendengarkan hal itu, Kaya pun menjadi sangat kaget karena saat ini Mio telah memiliki seorang pembantu. Tapi walaupun begitu, tetap saja Mio masih kena mental saat mendengarkan kata-kata dari adiknya tersebut. Bahkan ketika sampai di rumah, walaupun Kyoka sudah mencoba untuk menenangkan Mio, tetap saja Mio masih merasa sedih dengan perkataan dari adiknya yang jahat itu. Keesokan harinya, ketika Mio sedang menyelesaikan kerajinan, datang seorang wanita yang ternyata adalah mantan pembantu dari keluarga Saimori yang telah dipecat. Rupanya wanita tersebut adalah orang yang selama ini selalu membela Mio yang terus disiksa oleh keluarga Saimori. Bahkan karena terus membela Mio, dia pun harus dibuang dan dipecat dari keluarga Saimori sebagai seorang pembantu. Nampaknya alasan dia datang ke sini adalah karena Kyoka memanggilnya agar bisa membuat hati Mio kembali pulih. Dan benar saja, ketika bertemu dengannya, perasaan Mio perlahan bisa kembali pulih dan baik-baik saja. Bahkan setelah bertemu dengan pembantu tersebut, Mio pun menjadi berani untuk memberikan hadiah kepada calon suaminya, yaitu Kyoka. Dan sebelum itu, dia pun meminta maaf kepada Kyoka karena semenjak bertemu dengan adiknya Kaya, Mio malah menjadi sedih dan menjauhi Kyoka. Setelah itu, Mio pun memberikan ikat rambut yang telah ia buat kepada Kyoka selama ini dan memasangkannya di rambut Kyoka. Di sisi lain, nampaknya Kyoka masih dipantau oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah ayah Koji. Keesokan harinya, Kyoka kembali membawa Mio untuk mengambil kimono yang telah ia pesan selama ini. Dan ketika melihatnya, Mio sangat merasa bahagia karena untuk pertama kalinya ada orang yang mau memberikan hadiah semahal itu kepada dirinya. Di lain sisi, nampaknya ayah Koji sedang merencanakan sesuatu. Tak lama dia pun memberitahukan kehidupan Mio yang indah saat ini kepada Kaya. Dan ketika mendengarkan hal itu, Kaya pun menjadi sangat cemburu karena menurutnya Mio tak pantas untuk bahagia. Tapi ternyata tanpa Kaya sadari, semua itu hanyalah rencana dari ayah Koji untuk memanfaatkannya. Karena ayah Koji berniat untuk segera menculik Mio, dan alasan dari semua itu adalah karena Mio adalah keturunan dari klan terkuat, yaitu klan Usuba, sebuah klan yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan mimpi seseorang. Kembali kepada Mio, nampaknya Mio segera memakai baju kimono yang telah dibeli oleh Kyoka untuknya. Dan ketika Kyoka melihat Mio memakainya, Kyoka menjadi sangat salting karena Mio sangatlah cantik dengan kimono tersebut. Rupanya saat ini, Kyoka sedang mengajak rekan kerjanya untuk makan di rumahnya, yaitu Godo. Dan ketika Godo merasakan makanan yang dibuat oleh Mio, Godo sangat terkejut karena Mio bisa membuat makanan yang sangat enak. Godo bahkan mengatakan kalau dia mungkin saja akan menikah dengan Mio nantinya. Dan ketika mendengarkan hal itu, Kyoka pun menjadi sangat kesal dan menyuruh Godo untuk segera menyelesaikan makanannya dan segera pergi dari rumahnya karena dia cemburu. Singkatnya, ketika Godo sudah pulang, Kyoka kembali menasihati Mio di mana saat ini Mio tidak perlu lagi untuk mendengarkan kata siapapun yang kejam dan Mio harus hidup sebagai dirinya sendiri tanpa memikirkan kata-kata orang lain terhadapnya. Mendengarkan hal itu, Mio menjadi sangat senang karena saat ini dia telah beruntung mendapatkan calon suami sebaik Kyoka. Sementara itu ternyata setelah mengetahui kalau Mio mendapatkan calon suami yang sangat tampan dan kaya yaitu Kudo Kyoka, Kaya pun mulai memanipulasi Koji untuk menyelamatkan Mio. Namun di malam itu lagi-lagi Mio bermimpi hal yang aneh, di mana setiap kali Mio bermimpi, dia selalu melihat masa lalu dari keluarganya. Tapi di mimpi kali ini sangatlah berbeda karena secara tiba-tiba muncul beberapa monster dengan bentuk yang sangat aneh di mimpinya. Dan ketika Kyoka tak sengaja lewat dari kamar Mio, Kyoka sangat terkejut ketika melihat Mio yang sedang bermimpi buruk. Yang bahkan ketika Mio bermimpi, dia seperti merasakan ada kekuatan supranatural di tubuh Mio. Tentu saja hal itu membuat Kyoka menjadi sangat bingung karena setiap Mio bermimpi dia bisa menghasilkan kekuatan supranatural. Keesokan harinya seperti biasa, Mio selalu mempersiapkan sarapan kepada Kyoka. Nampaknya di hari itu Mio dan Yurie memutuskan untuk membawakan sarapan tersebut kepada Kyoka yang sedang bekerja dan sekalian pergi ke pasar. Singkatnya mereka pun sampai ke tempat kerja Kyoka dan memberikan sarapan tersebut. Tapi ketika sampai di sana, Mio baru sadar kalau saat ini dia telah lupa untuk membawa jimat perlindungan yang diberikan oleh Kyoka kepadanya. Pada akhirnya Mio pun pergi ke pasar tanpa membawa jimat perlindungan yang diberikan oleh Kyoka. Ketika ingin ke pasar, secara tiba-tiba
Mio malah diculik oleh beberapa orang misterius. Di lain sisi nampaknya Koji telah menyadari kalau saat ini ayahnya telah melakukan misi penculikan terhadap Mio. Mengetahui hal itu, Koji pun menjadi sangat marah dan mencoba untuk menyerang ayahnya sendiri. Tapi karena ayahnya merupakan seorang pemimpin klan, Koji bukanlah tandingannya. Setelah berhasil mengalahkan Koji, sang ayah pun segera untuk pergi melihat Mio. Tapi saat Koji sedang terikat oleh kutukan dari ayahnya, tak lama datanglah seseorang pria yang merupakan kakak dari Koji. Berbeda dengan ayahnya, Takuya merupakan seorang yang baik hati dan melepaskan teknik ikatan ayahnya kepada Koji. Mengetahui Mio yang saat ini sedang diculik, Koji pun dengan segera menuju ke tempat kerja Kyoka. Karena dengan bantuan Kyoka, dia pasti bisa mengalahkan ayahnya dan menyelamatkan Mio. Mendengar kalau calon istrinya telah diculik, Kyoka pun menjadi sangat marah dan segera pergi untuk menuju ke kediaman keluarga Saimori saat ini. Di lain sisi nampaknya Mio sedang disiksa oleh ibu tirinya dan adik tirinya. Bahkan mereka menyuruh Mio untuk membuat janji di mana Mio harus berhenti untuk menjadi calon suami dari Kyoka. Tapi mendengarkan hal itu, Mio pun menolak untuk pertama kalinya dan mencoba untuk melawan mereka. Melihat Mio yang sudah berani melawan, sang ibu tiri pun mulai memukul Mio dengan sangat brutal. Tapi dari arah luar, nampaknya Kyoka telah sampai ke rumah Saimori. Tapi ketika Kyoka ingin masuk ke dalam, Kyoka dicegah oleh ayah Koji yang mengajaknya untuk berduel. Dengan menggunakan kekuatan mereka masing-masing, ayah Koji pun mulai menyerang Kyoka. Namun semua serangan tersebut tidak ngefek kepada Kyoka karena Kyoka sangatlah kuat. Dan karena ayah dari Koji ini sangat ngotot untuk mengalahkan Kyoka, Kyoka pun terpaksa menggunakan setengah kekuatannya untuk membantai ayah Koji hingga tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya Kyoka berhasil menemukan Mio. Tapi ketika melihat Kyoka yang begitu tampan sebagai calon suami dari Mio, Kaya pun mencoba untuk merayunya. Namun seketika tatapan Kyoka menjadi sangat kejam dan membenci Kaya. Dan akibat pertarungan tadi, keluarga Saimori harus menerima karma yang sangat besar di mana mereka harus kehilangan tempat tinggal mereka selama ini.